Rangkuman Modul 4 dan 5 Keterampilan Berbahasa Indonesia SD PDGK 4101 Universitas Terbuka. Modul 4 Kegiatan Belajar 1. Keterampilan membaca permulaan. Membaca permulaan diartikan sebagai kegiatan pengenalan lambang bunyi bahasa serta pelafalannya menjadi bunyi-bunyi yang bermakna. Pada kegiatan membaca permulaan, penekanan membaca lebih diarahkan pada pengusaha lambang bunyi dan pembunyiannya. Belum ada pemahaman yang terkandung di balik lambang-lambang yang dimaksud. A. Pengertian membaca permulaan. Membaca permulaan sering diversuskan dengan membaca lanjut. Sasarannya adalah pembaca pemula yang belum mengenai lambang-lambang bunyi bahasa. Di lingkungan sekolah, yang dimaksud dengan pembaca pemula adalah siswa kelas 1 dan 2 sekolah dasar. B. Tujuan membaca permulaan. Membaca permulaan diberikan kepada para pemula yang belum bisa membaca atau awal memasuki dunia sekolah formal, atau kepada anggota masyarakat yang tergolong buta aksara membuka pendidikan non-formal. C. Fungsi membaca permulaan. Membaca permulaan berfungsi sebagai peletak dasar atau fondasi bagi keberhasilan seseorang dalam semua aspek kehidupan kelak. Terdapat banyak ungkapan bijak yang mengimplikasikan betapa pentingnya peran dan fungsi membaca bagi kehidupan. D. Jenis-jenis membaca permulaan. Keterampilan membaca merupakan keterampilan yang kompleks yang melibatkan serangkaian sub keterampilan yang lebih kecil. Melibatkan 3 komponen berikut. Yang pertama, pengebalan terhadap aksara dan tanda baca. 2. Korelasi antara aksara, tanda-tanda baca, dan unsur-unsur linguistik formal. 3. Hubungan lebih lanjut antara 1 dan 2 dengan makna atau meaning. Jenis membaca yang cocok ditanamkan pada pembaca permulaan adalah jenis membaca nyaring atau membaca bersuara atau membaca teknik. 1. Membaca nyaring atau membaca bersuara. Membaca nyaring pada kelas permulaan dimaksudkan untuk mengukur ketercapaiannya melek huruf si pembelajarnya. 2. Membaca teknis. Selain membaca bersuara, jenis membaca permulaan yang diajarkan di kelas rendah adalah membaca teknis. Pada pembaca jenis ini, anak sudah mulai dibimbing ke arah pembacaan teks secara tepat menurut pelafalan dan intonasinya. Kegiatan belajar 2. Keterampilan membaca lanjut. A. Pengertian membaca lanjut. Membaca lanjut sering diversuskan dengan membaca permulaan. Keterampilan membaca jenis ini diberikan setelah seseorang melek huruf. Keterampilan membaca dibangun oleh 2 aspek penting, yaitu keterampilan yang bersifat mekanis dan keterampilan yang bersifat pemahaman. B. Tujuan membaca lanjut. Seseorang melakukan kegiatan membaca dilandasi oleh berbagai keperluan. Waples 1967 sebagaimana dikutip oleh Nur Hadi 1987 mengelompokkan tujuan membaca ke dalam beberapa keperluan berikut ini. 1. Mendapat alat tertentu atau instrumental effect, yaitu membaca memperoleh sesuatu yang praktis. 2. Mendapat hasil yang berupa prestis atau prestige effect, yaitu membaca untuk mendapatkan rasa lebih atau self-image dari orang lain. 3. Memperkuat nilai-nilai kepribadian atau keyakinan atas suatu pilihan. 4. Mendapat pengalaman estetik melalui penikmatan emosional. 5. Membaca untuk menghindari diri dari kesulitan, ketakutan, dan kekhawatiran. Di samping tujuan-tujuan umum seperti yang dijelaskan di atas, seseorang melakukan kegiatan membaca juga berkaitan dengan pemenuhan tujuan khususnya. Tujuan-tujuan khusus membaca itu dapat diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Membaca untuk memperoleh informasi faktual. 2. Membaca untuk memperoleh informasi khusus. 3. Membaca untuk memberikan pertimbangan atau penilaian. 4. Membaca untuk memenuhi kepuasan dan kenikmatan emosi. 5. Membaca untuk mengisi waktu luang. C. Fungsi dan manfaat membaca lanjut. Sesuai dengan sasaran dari jenis membaca ini, yakni melek wacana, maka fungsi utama dari kegiatan membaca lanjut adalah kunci dari pembuka berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam membuka dan meluaskan cakrawala wawasan pembacanya. D. Jenis membaca lanjut. Aspek yang harus dikembangkan dalam membaca lanjut adalah pemahaman isi bacaan dan kecepatan membaca. Untuk mencapai 2 hal tersebut, jenis membaca yang harus dikembangkan pada membaca lanjut adalah jenis membaca dalam hati. Mengimplementasikan jenis membaca lanjut. 1. Membaca naskah pidato. Bagaimana cara membacakan naskah pidato dengan baik? Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. A. Sebelum naskah pidato itu dibacakan secara nyaring, pahamilah terlebih dahulu isi melalui kegiatan membaca dalam hati. B. Berupayalah menggunakan bahasa tubuh secara tepat dengan bantuan mimik dan gestur tubuh yang mendukung. C. Berupayalah untuk memelihara kontak mata dengan pendengar. Jangan terpaku pada naskah pidato secara terus-menerus tanpa menghiraukan pendengarnya.
F. Membaca wacana informatif dari internet. Salah satu media informasi dalam masyarakat modern adalah internet. Melalui internet setiap hari disebarkan beragam informasi yang melimpah ruah, mulai dari informasi ringan seperti cara merawat binatang peliharaan hingga informasi yang kompleks seperti cara kerja komputer canggih. Modul 5. Keterampilan menulis. Kegiatan belajar 1. A. Pengertian menulis permulaan. Keterampilan menulis terbagi dalam dua klasifikasi. Yang pertama, menulis permulaan adalah aktivitas fisik dalam bentuk kegiatan melukis atau menggambar lambang bunyi bahasa. 2. Menulis lanjut. B. Tujuan menulis permulaan. Orientasi pembelajaran membaca dan menulis permulaan masih ditujukan terhadap penguasaan mekanik. Pemroduksian ide atau gagasan dalam pembelajaran menulis menjadi tuntunan utama. Oleh karena itu, pembelajaran menulis permulaan yang satu dipaketkan dengan pembelajaran permulaan. Ketika anak-anak mengenali lambang-lambang bunyi secara reseptif, dia juga harus mampu mempresentasikan lambang-lambang yang sudah dikenalinya itu dalam wujud tulisnya. Pembelajaran menulis yang dilatih meliputi 1. Menjiplak, 2. Menebalkan, 3. Mencontoh, 4. Melengkapi, 5. Menyalin. C. Tujuan dan fungsi menulis permulaan. Seperti halnya membaca permulaan, menulis permulaan fungsi sebagai peletak dasar bagi kemampuan menulis yang sesungguhnya, yakni menuangkan pikiran, perasaan, gagasan ke dalam bentuk bahasa tulis. Pelatihan dan pembelajaran menulis masih berkisar di seputar keterampilan mekanik atau motorik gerak tangan, belum sampai pada aktivitas otak dalam melahirkan gagasan ide, pikiran, pendapat, dan lain-lain. Menulis permulaan diorientasikan untuk tujuan-tujuan berikut. 1. Melatih kelenturan gerak tangan. 2. Menirukan gambar atau bunyi bahasa. 3. Membedakan bentuk atau gambar setiap lambang bunyi. 4. Menulis tegak bersambung. 5. Menulis indah. D. Jenis-jenis pembelajaran menulis permulaan. Kegiatan menulis permulaan tidak dapat dipisahkan dari membaca permulaan. Kedua keterampilan ini diberikan secara bebarengan. Keterampilan motorik ini yang mula-mula dilatih diawali dengan kegiatan prabaca atau menulis tanpa buku. Jenis-jenis menulis permulaan yang diajarkan atau dilatihkan di kelas 1 dan 2 antara lain sebagai berikut. 1. Menjiplak berbagai bentuk gambar. Pelatihan ini lebih merupakan transisi dari pelatihan aktivitas motorik tanpa buku atau di udara ke pelatihan motorik dengan menggunakan media buku. 2. Menjiplak bentuk-bentuk huruf. Proses menjiplak mulai diarahkan pada bentuk-bentuk lambang yang biasa dikenal sebagai huruf atau lambang fonem. 3. Menebalkan berbagai bentuk gambar atau huruf. Praktik pada pelajaran ketiga ini dihampir samakan dengan jenis pertama dan kedua. Bedanya terletak pada sajian objek bentuk gambar atau huruf yang harus ditebalkan anak dengan tinta yang lebih tipis, lebih halus, dan lebih samar. 4. Mencontohkan huruf dari buku atau papan tulis yang harus diperhatikan guru dalam proses pencontohan ini adalah hal-hal berikut ini. Yang pertama, A. Contoh yang dibuat guru harus baik dan benar. B. Urutan contoh huruf yang diberikan harus menunjukkan gradasi dari urutan mudah, sukar, dan sederhana, kompleks. C. Memperhatikan kesulitan siswa secara individual. D. Memberikan bantuan khusus bagi siswa yang mengalami kesulitan. 5. Mencontoh kata atau kalimat dari buku atau papan tulis. Proses yang sama seperti butir 4 dilakukan terhadap objek yang berupa kata atau kalimat sederhana. Kata atau kalimat yang dicontohkan ditulis dalam bentuk tegak lepas atau bukan tegak tersambung. 6. Mencontoh teks sederhana dari buku atau papan tulis. Teks atau contoh tulisan dapat dibuat oleh sendiri guru, diambil dari lirik lagu anak-anak atau teks yang disusun berdasarkan cerita anak. 7. Menyalin puisi atau lagu anak sederhana dengan huruf lepas atau huruf tegak bersambung. 8. Menulis kalimat sederhana yang dikatakan guru. 9. Melengkapi kalimat berdasarkan gambar. 10. Melengkapi cerita sederhana dengan kata yang tepat. 11. Menulis kalimat sederhana yang didiktekan guru dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital dan tanda titik. 12. Mendeskripsikan tumbuhan atau binatang di sekitar secara tertulis. Kegiatan belajar 2. Keterampilan menulis lanjut. A. Pengertian menulis lanjutan. Keterampilan menulis lanjut merupakan keterampilan menulis yang sesungguhnya, yakni kegiatan menuangkan gagasan, ide pikiran, perasaan ke dalam bentuk lambang bunyi berupa bahasa tulis. Menurut Tarigan, gambar atau tulisan mungkin dapat menyampaikan makna-makna tetapi tidak menggambarkan kesatuan-kesatuan bahasa. Menggambar huruf-huruf bukanlah menulis. Tarigan mendefinisikan menulis sebagai kegiatan menurunkan atau melukiskan lambang-lambang grafik yang menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh seseorang sehingga orang lain dapat membaca lambang-lambang grafik tersebut. B. Tujuan dan fungsi menulis lanjutan. Fungsi utama menulis adalah alat komunikasi secara tidak langsung
Dalam kegiatan berkomunikasi tulis, si penyampai pesan atau penulis menyampaikan pesan atau ide, gagasan, pikiran, kehendak, dan perasaan melalui sistem lambang atau bahasa tulis kepada si penerima pesan atau pembaca. Kegiatan menulis itu melibatkan komponen-komponen berikut. 1. Penulis. 2. Pesan. 3. Sistem lambang bunyi. Maksud atau tujuan penulis berimplikasi terhadap jenis tulisan yang akan dihasilkan berdasarkan gagasan. D. Angola Tarigan mengelompokkan menjadi 4 kategori. Yang pertama, tulisan yang bertujuan untuk memberitahukan atau mengajar disebut wacana informatif. 2. Tulisan yang bertujuan untuk meyakinkan atau mendesak disebut wacana persuasif. 3. Tulisan yang bertujuan untuk menghibur atau menyenangkan atau tujuan estetik disebut tulisan literer atau wacana kesastraan. 4. Tulisan yang bertujuan untuk mengekspresikan perasaan dan emosi yang kuat dan berapi-api disebut wacana ekspresif. C. Keterampilan menulis lanjut di SD kelas tinggi. Keterampilan menulis lanjutan merupakan kompetensi yang harus dibekalkan kepada siswa SD ketika mereka mulai memasuki kelas tinggi, kelas 3 sampai kelas 6 SD. D. Jenis-jenis menulis lanjutan di kelas tinggi. Beberapa jenis pembelajaran menulis terbimbing diberikan di kelas-kelas 3 dan semester awal kelas 4. Selanjutnya, kegiatan menulis diarahkan pada kegiatan menulis bebas. Berikut akan diberikan contoh jenis pembelajaran menulis terbimbing yang biasa diberikan di kelas 3 dan 4 SD. 1. Menyusun kalimat acak menjadi paragraf. 2. Melengkapi puisi anak berdasarkan gambar. 5. Melengkapi dialog percakapan. 6. Membuat petunjuk berdasarkan gambar-gambar berseri. 7. Melengkapi teks isian rumpang. 8. Menulis surat berdasarkan rangsang kasus. Aspek kebahasan dalam menulis. Berikut ini akan kita bicarakan aspek pemilihan dan penulisan kata, kalimat, dan penggunaan ejaan. Berdasarkan pengetahuan mengenai aspek kebahasan dalam menulis ini, Anda dapat memikirkan pembelajarannya untuk anak-anak didik. Yang pertama, pemakaian kata ataupun A. Sinonim dan antonimnya. B. Denotasi dan konotasi. C. Kata umum dan kata khusus. D. Kata konkret dan kata abstrak. E. Kata populer dan kata kajian. F. Kata asing dan serapan. 2. Penulisan kalimat. A. Unsur subjek dan predikat. B. Kehematan. C. Kesejajaran. D. Kevariasian. E. Penekanan. 3. Penggunaan ejaan. A. Pemenggalan kata. B. Penulisan kata depan. C. Pemakaian tanda baca. D. Menulis paragraf.